Anak muda itu harus punya kemampuan untuk empati. Kalau enggak, nanti kalau kamu tua ingin menangi dewe, merasa dirinya yang paling besar, yang paling tinggi, jadi orang sombong. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita seri ke 100 piromo 3 2 102. Biasanya kalau sudah semakin lama amal baik itu terus jadi bosen, rasanya jadi mulai hilang. Kayak kamu tahajud itu, awal-awal tahajud itu kamu bisa nangis-nangis, wah enggak pernah tahajud. Tapi lama-lama ya enggak ada rasanya. Saya enggak tahu, itu memang mungkin skenarionya Allah untuk ngetes kamu serius enggak. Jangan-jangan gitu. Karena dulu Ustadz saya pernah cerita, kalau hidup kita itu banyak cobaannya, itu sebenarnya Allah sedang sayang sama kita. Kita digoyang terus. Karena kayak orang naik motor itu loh, kalau jalannya goyang terus kan mau nggak mau kamu harus pegangan. Ketika kamu sering digoyang, sebenarnya Allah ingin kamu cepat-cepat pegangan padanya. Ya, jadi goyangannya semakin seru berarti itu isyarat bahwa kamu pegangan, jangan cul-culan. Kalau kamu cul-culan nanti jatuh, karena jalannya banyak gelombang. Jadi bagi yang hidupnya sumpek, tenang aja, berarti Allah sayang sama kamu. Bagi yang hidupnya seneng, berarti Allah lebih sayang lagi. Karena kamu dikasih seneng. Oke. Rasa bosen, rasa jenuh itu normal. Ya nggak cuma kalian, kadang-kadang saya juga harus. Kamu kan enak tinggal duduk ketawa-ketawa dengerin. Saya seminggu sekali harus siap bahan untuk ngasih sesuatu pada kalian. Meskipun biasanya ya tak puter-puter aja sekitar situ yang pernah saya sampaikan. Jadi bosen, jenuh itu normal, tapi tetaplah pada khitohmu masing-masing. Saya sebisa mungkin menghindari sumbermu bosen dan jenuh. Itu yang bikin saya sering bilang, ngaji ini tidak ada targetnya apa-apa. Karena begitu kamu matok target, kalau targetnya nggak kena, kamu akan kecewa. Kalau targetnya sudah kena, biasanya kamu selesai, nggak ingin melanjutkan. Maka saya bilang, nggak ada targetnya, kita jalan aja. Bikin target setiap kali, dan bisa kamu ganti sewaktu-waktu. Jadi nggak pakai ADART, nggak pakai visi misi. Kalau ada visi misi ADART itu kalau sudah terpenuhi semua terus mau ngapain? Kan itu biasanya terus bingung kamu. Maka ngaji ini ya ngaji aja, jalan aja. Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme. Saya cuplikkan sosialisme karena nanti pada saatnya saya ingin masuk ke sosialisme di Indonesia, meskipun bukan sesi yang akan datang. Karena tokoh-tokoh perintis Indonesia itu hampir semua haluannya sosialis. Mulai Cokro Aminoto dan 3 muridnya, Soekarno, kemudian yang mau mendirikan NII, Kartosuwiryo,
Yang satunya lagi yang komunis, Semaun. 3 orang. Jadi alirannya sosialis. Kalau Kartosuwiryo itu agak ngomong umat itu ya nama lain dari keberpihakan pada sosial, pada masyarakat. Cuma kalau umat kan masyarakatnya Muslim. Bahkan nanti Haji Agus Salim itu waktu debat sama Semaun Tan Malaka bilang sebenarnya Nabi Muhammad itu ratusan tahun yang lalu juga sudah berfatwa, sudah berperilaku sebagai seorang sosialis. Nanti pada gilirannya kita masuk ke sana. Cuma ini untuk pengantar, saya harus ngomong, kalian kenal dulu apa itu sosialisme. Oke, bismillah ya, dimulai. Yang pertama perhatikan itu, semoga tulisannya bisa terbaca. Kalau saya harus pakai kacamata karena sudah mendapat kelebihan dari Allah. Ya, plus itu kan lebih. Jadi coba perhatikan ideologi dunia hari ini. Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan. Kiri berarti yang kirimu. Jadi jangan dibalik, kamu nggak usah ngadep ikut arahnya ini, tapi kirimu. Jadi ada extreme left, center, tengah-tengah yang moderat. Ada sayap kanan. Sayap kanan itu isinya 2. Sayap kanan itu ya konservatif dan reaksionaris. Jadi ada extreme left, extreme kiri kalau di ideologi. Ekstrem kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal. Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam kalau berpikir. Atau kalau sekarang populer, radikal itu aliran keras yang ngamuan. Sebenarnya bukan itu. Kalau radikal ekstrem kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis. Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya. Itulah mengapa kelompok-kelompok teroris itu sering dilabeli radikal. Itu ekstrim kiri. Jadi kalau kalian pengen ngerubah watak drastis, saya ini kok pemarah ya Pak, aku pengen detik ini juga jadi orang penyayang. Itu berarti kalian radikal itu. Apa ya iso kan ngono. Dari ngamuan terus jadi ya bisa sebentar, tapi terus besok mesti balik lagi ke aslinya. Saya kok dosanya banyak Pak, saya mau puasa Senin Kemis tahajud. Iya bisa, paling seminggu 2 minggu, habis itu ya kembali ke habitatnya. Itu radikal namanya. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim. Karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah, nanti komunisme ada di situ. Terus agak lembut dikit, sama-sama kiri. Kelompoknya namanya liberal. Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal. Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis, hanya beberapa aspek saja. Atau perubahan secara gradual. Itu biasanya liberal. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal. Meskipun liberal, dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman. Bukan perubahan drastis. Nah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan. Berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya. Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu, dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu human right, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan, kemudian personal liberty, kebebasan individual, dan yang terakhir internasionalisme, cara berpikir global.
Tidak suka yang lokal-lokal. Nah, itu kiri biasanya. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri. Nah, itu juga isu-isu yang diangkat itu. Atau saya tidak tahu kira-kira Masjid Sudirman ini termasuk masjid kiri atau masjid kanan. Nah, ya kalian hitung sendiri ya, diidentifikasi sendiri. Kampus UIN itu kampus kiri atau kampus kanan? Kalau kanan, nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini biasanya ya konservasi, melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa adanya sekarang wis enak, wis ndak perlu mikir aneh-aneh. Ndak usah ribut dengan status quo, wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif. Budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti. Itu kelompok konservatif. Beragama juga begitu. Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi. Ini jenis kanan. Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan. Itu kiri. Jadi keluar dari kemapanan sekarang. Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini, itu namanya konservatif. Mempertahankan tradisi. Biasanya, kalimat-kalimatnya orang konservatif biasanya pakai biasanya, tradisinya, apalagi yang sejenis-jenis itu. Biasanya begini kok Pak, itu berarti kamu konservatif. Oke, Pak, kalau ngaji itu ya biasanya ustadznya pakai kopiah, putih-putih bajunya, santrinya juga begitu, sunnahnya begitu Pak, sarungan, syukur-syukur bajunya juga baju koko, warnanya putih. Nah itu biasanya begitu Pak. Kalau kayak gini ya namanya bukan ngaji Pak, ngaji itu Pak. Itu cara berpikir konservatif, konservasi. Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kayak konservasi alam itu kan. Manusia harus mati-matian mempertahankan habitat, misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah, dipertahankan biar nggak punah. Itu namanya kan dikonservasi. Dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif kuno. Biasanya kamu menyebutnya itu. Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu ekstrim kanan. Namanya kelompok reaksionaris. Kelompok reaksioner. Kalau kelompok reaksioner itu tidak sekedar mempertahankan yang sekarang, tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu. Itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bak-baknya truk itu kan. Itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabari le? Penak zamanku tau, itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang pingin hidup kayak zaman Nabi lagi, itu reaksioner. Nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan, tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan, sekarang nggak pas, harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah itu kelompok reaksioner. Misalnya sekarang kok orang pakai baju nggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang, pakai baju itu ya. Terus yang Jogja wajib hari Kemis misalnya pakai baju tradisional. Nah, kan ada yang kayak gitu. Terus pegawai-pegawai Pemda, Pemkot itu terus podo pakai blangkon, pakai jarit. Nah, itu kalau membacanya hanya tradisi yang dipertahankan itu konservatif.
Tapi kalau di balik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya, itu reaksioner. Jadi bedanya di situ. Atau yang Jawa Timur ingin niru seragamnya Mojopahit. Kalau seragamnya Mojopahit zaman dulu hanya pakai bawah, dadanya bukaan, ndak ada atasannya. Ya, modelnya ISIS. Jadi karena memang justru ISIS itu yang sesuai untuk budaya Indonesia. Karena Indonesia udaranya lembab, bukan ISIS organisasi itu. ISIS maksudnya yang bukaan. Untuk hawa yang lembab tropis kayak Indonesia itu lebih nyaman bajumu kamu buka, biar keringatnya nggak mengendap. Nanti orang Jawa menyebutnya keringat buntet. Jadi hakikatnya kostum kayak jubah itu tidak sesuai untuk hawa tropis. Karena kamu bisa pening. Kalau nggak percaya besok kamu seharian pakai jubah. Nanti sumuknya luar biasa. Iya, coba aja kalau nggak percaya. Kita memang kultur sebelum ada Islam juga di Arab orang pakai kostum jubah karena memang geografinya begitu. Kalau geografinya Indonesia malah kamu jangan banyak pakai baju yang berlapis-lapis. Syukur-syukur kamu buka atasannya. Ya, jadi agak terbuka. Ya cuma karena kamu sejak kecil sudah dibiasakan pakai baju, ya akhirnya kamu jadi ringkih. Orang zaman dulu gagah-gagah, dibuka bajunya kelihatan gagah. Tapi kalau kamu dibuka ya kualik, six pack-nya ada di punggung. Jadi nggak jadi di depan. Oke, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal itu. Kalau di Islam ya elit, rohaniawan, ulama, wali, kiai, otoritarianisme yang punya otoritas, dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan, tradisi. Itu isu-isu kanan. Jadi ini mode ideologi dunia hari ini. Ada ideologi-ideologi kiri, ideologi-ideologi kanan. Manifestasi ideologinya nanti semacam ini. Lagi-lagi kiri dan kanan. Ekstrem kiri itu ada komunisme. Komunisme itu ekstrim, pengen ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme. Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat tapi tidak sedrastis komunisme. Nanti kita lihat. Terus ada yang lebih moderat, center, yang tengah, liberalisme. Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing, memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri. Kemarin kita sudah liberalisme sudah. Itu termasuk moderat. Nah, di kanan tadi ada konservativisme sama yang ekstrim. Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme. Contohnya dulu di Italia ada Mussolini. Nanti kapan kita akan ketemu sesi kemarin yang saya janjikan, tapi tidak tahu kapan ya, tentang kepala negara yang punya ideologi khusus. Kan ada Mussolini dengan fasisme, ada Soekarno dengan marxisme, ada Hitler dengan nazisme. Next time. Pokoknya temanya masih banyak, jangan panjang. Kamu inget-inget aja entah ketemunya kapan. Sak moodnya yang ngomong. Jadi
Bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali, ingin ngubah tatanan sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara. Konservatisme mempertahankan kemapanan. Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme. Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual. Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya. Itu ideologi dunia hari ini. Indonesia ada di mana? Tidak jelas. Gayanya macam-macam, tergantung siapa gubernur, bupati, dan presidennya. Karena Pancasila itu sebenarnya masih sangat general. Bisa kamu tafsirkan ke kiri dan ke kanan, tergantung siapa yang pegang. Kadang-kadang agak bau fasis, konservatif, tapi formalnya cenderung sosialis, prakteknya anarkis, akar PDW. Nah, itu gayanya Indonesia. Jadi berarti kita di mana-mana ada. Di kiri ada, di kanan ada. Oke. Jadi itu politik. Yang tadi politik, kalau yang ini ekonomi. Sama kategorinya, cuma dari sisi perekonomian, semakin kelompok kiri, dia semakin menekankan pada kesetaraan antar manusia. Semakin ke kanan, semakin dia lebih suka ketidaksetaraan, bahwa manusia itu punya hierarki yang beda-beda, ada levelnya. Semakin ke kiri, semakin tidak suka dengan kepemilikan pribadi. Segalanya harus dimiliki bersama. Semakin ke kanan, semakin menekankan pada setiap orang bebas punya kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, itu secara sosial ekonomi. Ini kalau dijelaskan satu-satu ini bisa 6 SKS kalau di Fakultas Sospol. Cuma yang penting kamu ngerti petanya saja kan. Kalau ada orang diskusi biar nggak bingung. Kadang orang ngomong kelompok kiri, aliran kiri, sosialisme, komunisme, beda ning di konservatif, tradisionalis, modernis, neomodernis, itu kan bikin pening kadang-kadang. Kamu harus paham petanya. Kalau kamu nggak paham terus pening, sebenarnya ada jalan satu paling gampang, kamu bikin kategori sendiri. Ya, biasanya ilmuwan itu gitu. Kalau dia, oh ini menurut aku nggak masuk karena dia nggak paham, maka dia bikin sendiri. Tidak masalah. Untuk cirinya ilmuwan gitu. Makanya banyak teori tentang hal yang sama, isinya beda-beda. Dan itu tidak apa-apa. Mungkin kalian bikin, Pak nggak bagus itu dari kiri ke kanan, saya pinginnya ganti dari utara ke selatan. Nah, misalnya semakin ke utara, negara-negara itu kan bisa dipilah. Dulu orang milah negara itu barat timur, dengan asumsi barat maju jaya, timur yang terbelakang. Tapi sekarang membelahnya bukan barat timur, tapi utara selatan. Itu perbandingan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Nah, mungkin kamu besok bisa pemilahan lagi. Mungkin yang Islam milah Islam dan negara kafir, kan ada yang kayak gitu. Nah, Indonesia mungkin nanti milah ada NU dan bukan NU misalnya, tidak masalah. Tradisionalis dan modernis, itu kan orang bikin kayak gitu. Mungkin kamu bisa bikin kategori sendiri, ya tentunya dengan pertanggungjawaban sendiri. Kemarin saya bikin disertasi itu bikin kategori baru. Orang belajar agama itu kan ada insider, outsider. Dan itu kategori yang nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang itu nggak bener-bener in, nggak bener-bener out. Maka saya bikin kategori in outsider sama out insider. Bingung itu. Sing nguji bingung ini kategori apa lagi. Lo ndak apa-apa. Sing penting kan iso mendefinisikan.
Ya kan? Kalau iya kan, in outsider itu berarti orang Islam yang memposisikan dirinya sebagai outsider. Kan banyak mengkaji Islam secara objektif. Kalau out insider itu orang bukan Islam, tapi memposisikan dirinya kayak Islam. Jadi mengkaji Islamnya secara empatik dari dalam. Dan tokohnya juga banyak. Kan simple mikir kayak gitu. Koyok-koyok teori Anarjane ya gampang. Tinggal ditambah-tambahi dikit, diolah dari yang ada. Besok kalau kamu bikin tesis disertasi gitulah. Pinter-pinterlah mancing teori. Seolah-olah ada teori baru luar biasa. Janjane ya biasa. Ya, enggak apa-apa, kamu harus bisa gitu. Oke, ini juga teori. Nanti ya banyak orang memetakan dengan gayanya sendiri. Oke. Nah, ini cara paling gampang. Peta paling gampang untuk memahami bedanya apa sosialisme demokrat, komunisme, kapitalisme demokrat, sama fasisme. Variabelnya dilihat dari 4 hal. Kebebasan politik dan lawannya kontrol politik. Yang satu bebas, yang satu dikontrol. Sama ekonomi, kebebasan ekonomi dan kontrol ekonomi. Kalau komunisme itu kontrol politiknya maksimum, kontrol ekonominya maksimum. Dikontrol semua. Kalau fasisme, kontrol politiknya maksimum, tapi ekonominya bebas. Itu negara fasis. Kalau kapitalisme demokrat, ekonominya bebas, politiknya bebas. Kalau sosialisme demokrat, politiknya bebas, tapi ekonominya dikontrol. Itu kan gampang kalau ada peta kayak gitu, kamu mau mendefinisikan. Jadi di Indonesia ini politiknya bebas enggak, ekonominya bebas enggak. Nah, itu bisa kalian merumuskan ini. Indonesia itu janjane fasis, apa demokrat sosialis, apa demokrat kapitalis, apa komunis. Di Indonesia ekonomi bebas enggak? Politiknya bebas enggak? Kan gitu. Kalau diatur semua, politiknya juga dikontrol, ekonominya juga dikontrol, berarti kita janjani negara komunis. Kalau ekonominya bebas, misalnya sekarang ada MIA itu, dan politiknya dikontrol, berarti sebenarnya kita negara fasis. Kalau ekonominya bebas dan politiknya bebas, toh kita semua bebas milih, berarti kita kapitalis demokrat. Kalau kita politiknya bebas, kita boleh milih sendiri-sendiri, dan ekonominya dikontrol. Kadang-kadang negara mengintervensi pasar, ada bulog, ada macam-macam. Itu berarti kita sosialis demokrat. Kalau kok kelihatannya semua bisa masuk, berarti kita tidak jelas ideologinya. Mungkin khas Indonesia, dia punya ideologi sendiri. Kamu menyebutnya Pancasila. Pancasila itu nama lain dari ideologi yang belum jelas kalau dari konteks ini. Prakteknya kan tidak Pancasila kita. Oke, jadi itu gridnya sebelum masuk ke tema sosialisme, biar kalian nggak bingung-bingung. Kita lanjutkan lagi. Baru sekarang kita masuk ke sosialisme. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil, tidak apa-apa. Kita sosialis, enggak. Ya, tidak usah malu-malu. Oke ya. Bedakan sosialis sama sosialisme. Ini biasa, itu definisi. Semua kemarin liberal, liberalis, liberalisme. Sekuler, sekularis, sekularisme, sekularisasi. Kemarin beda-beda juga. Kalau sosial itu berarti ya masyarakat, komunitas, kelompok. Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat, orang yang
cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis. Takmir misalnya, bikinin kamu teh tiap malam Kemis. Nah, itu kan mikir kepentingan orang banyak. Ya, padahal kalau mau itu bisa dibikin makan-makan tiap malam sendiri oleh takmirnya, tapi kan enggak. Nah, itu namanya dia sosialis, yang dipikir orang banyak. Kamu juga gitu, boleh sosialis. Kesini bawa jajan, bawa enggak apa-apa, dibagi ke teman-temannya. Bawa permen, itu berarti sosialis. Punya teman kok ngantuan, ya nggak enak, besok tak bawain permen, itu berarti kamu sosialis. Mikir yang lain, nggak cuma mikir dirimu sendiri. Karena orang itu biasanya cenderung yang dipikir dirinya sendiri duluan. Kalau kamu bisa nggak mikir dirimu duluan, berarti kamu kelompok yang sosialis. Masuk ke masjid kan mesti yang kamu cari tempat duduk yang enak untuk dirimu dulu. Kamu kan nggak mikir, nggak usah duduk di situ, di situ enak, biar buat yang lain aja, kan nggak. Kamu mesti di situ enak, saya tak lunggui dewe. Nah, itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain. Dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah, modus seperti ini mendahulukan kepentingan bersama. Kalau dijadikan khitoh, dijadikan garis hidup, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi. Namanya sosialisme. Jadi kadang-kadang kamu sosialis, tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme. Sosialisme belum jadi ideologi, belum tertutup. Kadang-kadang individualis juga. Memikirkan kepentingan orang banyak bagus, tapi mikir diri sendiri kan juga boleh, Pak. Berarti masih belum baku sosialismenya. Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Makanya bagi banyak orang Islam itu sebenarnya lebih cocok masuk ke sosialis daripada kapitalis. Ya nanti setelah kita ngerti nanti kita rumuskan ya kenapa kok Islam lebih dekat sama ideologi sosialis. Alasan lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20. Jadi ketika terjadi revolusi industri. Jadi dunia ini kan pas sekitar abad-abad 15-16 hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan, masih monarki. Dari monarki jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feodalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan, ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan, kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu aja. Terus, nah itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan
lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja. Jadi feodalisme, tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya. Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya, garap lahan pertaniannya. Kalau perkebunan ya di kebunnya. Bahkan Belanda dulu waktu njajah Indonesia kan ya kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan. Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja. Kalau sebelumnya apa ndak ada Pak kelas pekerja? Ada sih, cuma tidak se ekstrim era industrialisasi ini. Zaman sebelum era industrialisasi, orang itu ya kerja untuk makan, dia bisa menikmati hasil kerjanya. Karena sumber daya alam itu kan share-nya masih tidak se ekstrim ketika lahir kapitalisme industrialisasi. Jadi simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin ya dia punya sawah sendiri, digarap sendiri, hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feodalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu ndak bisa lagi garap sawah sendiri untuk makan. Dia masih garap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi. Yang kerja di pabrik juga begitu. Dari pagi sampai malam sampai sore adanya di pabrik. Itu kan nanti yang dilihat oleh Karl Marx. Berangkat subuh-subuh, pokoknya tidak pernah menikmati matahari. Pulangnya sudah maghrib. Yang kerjaannya ngelinting rokok, ya nontoni rokok, ngelinting terus. Tidak manusiawi. Manusia jadinya kayak robot. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Ya kayak di Jogja itu kan, tiap pagi orang Bantul berangkat ke Jogja, nanti pulang sore, pagi berangkat, pulang sore. Jadi kayak robot. Wajahnya belang setengah. Kan ceritanya begitu. Jadi kalau orang Bantul wajahnya sebelah kanan mesti hitam. Karena pagi berangkat kena matahari sebelah kanan, pulangnya sore, mataharinya sudah di sana, kanannya lagi yang kena. Jadi wajahnya separuh, ya, jadi separuh hitam, separuh putih, karena dia berangkatnya ke sana, pulangnya ke sana, selalu berhadapan dengan matahari sisi kanannya. Nah, itu kelas pekerja, hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini, yang punya modal. Dia semakin kaya, kelas pekerjanya semakin sumpek. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dulu di sesi materialisme historik sudah saya jelaskan bagaimana kondisinya. Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan. Bahkan di era-era awal modernitas, penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar. Karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya. Dan itu yang terjadi. Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap pasar bebas. Jadi perputaran ekonomi yang dibiarkan bebas sesuai kapasitas masing-masing orang. Itu kalau strukturnya sudah timpang, struktur yang tidak imbang, begitu dibebaskan, ya terjadinya yang kaya, yang makin miskin. Itu yang dilihat oleh kelompok sosialis. Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini, terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya.
Sementara kamu yang nggak punya modal, nggak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Pengangguran semakin banyak, kamu semakin sengsara. Lama-lama terjadi otomatisasi, industrialisasi semakin canggih, ya, kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan. Oke, jadi akhirnya ya kalau ditanya, kok tidak kerja mas? Tidak apa-apa ini, saya ingin menikmati dulu jadi pengangguran. Jadi kamu tidak dapat apa-apa akhirnya. Yang kaya semakin kaya, hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi, kelompok borjuis tadi. Jadi gelarmu sekarang tambah lagi, proletar. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof, kamu kasih aja prol itu depan, bukan prof. Prol itu ya wong melarat lah, gampang-gampangannya pokoknya. Kastanya kasta proletar. Oke, alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme. Konsep kuncinya 5. Sosialisme 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama community, komunitas. Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu kepentingan semuanya, komunitas. Nah, makanya tadi Agus Salim bilang Nabi itu sangat sosialis, karena Nabi bahkan sebelum meninggal yang diperhatikan kan umatnya. Umatku, umatku. Itu komunitas. Jadi bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama. Yang kedua, cooperation. Bukan lembaga yang namanya kooperasi ya, maksudnya kerjasama. Jadi sama-sama kerja, cuma tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Cooperation itu kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diterjemahkan gotong royong. Saya pernah ditanya, Pak, bahasa Inggrisnya gotong royong itu apa ya Pak? Bingung aku mikirnya, apa ya gotong itu lift, terus royong itu apa ya? Terus ya mungkin itu live together lah gitu. Gotong royong, ngangkat bareng-bareng. Nah, susah. Nah, sekarang sudah ngerti maksudnya gotong royong itu cooperation. Jadi kerja bareng untuk kepentingan bersama. Di sini mungkin jadinya contoh paling gampang ya kerja bakti. Saya tidak tahu tradisi kerja bakti masih hidup nggak ya sekarang. Bahkan sekarang di kampus kan sudah tidak ada. Nah, yang ada cleaning service. Nah, itu modusnya kapitalis. Ada kelompok borjuis yang bayar, kelompok proletar yang dibayar untuk bersih-bersih. Harusnya kampus itu ya mungkin seminggu sekali kerja bakti bareng-bareng. Mungkin tambah rukun dosen sama mahasiswanya. Kalau kamu mau. Kamu mesti kan tidak mau, Pak, bayar mahal-mahal suruh kerja bakti. Tapi itu modus untuk kebersamaan sebenarnya. Ya kan, yo dosen dan mahasiswa yo nggak harus ketemu terus di kelas dalam rangka bahas ilmu, bahas filsafat. Ya sekali-sekali di luar. Sekali-sekali mahasiswanya neraktir dosennya nongkrong di angkringan kan tidak apa-apa. Jadi cooperation, kerjasama, keywordnya di situ. Gotong royong, kerja berkarya yang hasilnya untuk kepentingan bersama. Atau ada yang ngopeni biar dia bermanfaat untuk semuanya hasil karyanya. Itu namanya cooperation.
Yang ketiga dan empat itu sebenarnya standing, equality dan social class. Equality itu tujuannya, awal kondisinya social class. Di antara keprihatinannya sosialisme itu lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat. Ya paling enggak tadi kelas borjuis, kelas proletar itu kan sekat-sekat. Kalau ada temanmu sering bilang, kamu ndak level, nah, berarti ini cara mikirnya rodo kapitalis yang melahirkan kelas sosial. Kamu belum levelku, nggak nyampe kamu. Nah, itu berarti ada hierarki antar manusia, ada sekat-sekat. Ya kelas itu ndak harus hierarki sih sebenarnya, kadang-kadang membedakan diri. Ini nggak ada yang jenggoten, nggak level. Nggak ada yang pakai jubah, nggak level. Ini nggak ada yang gondrong, nggak level. Ini jadi orang disekat-sekat. Cuma kelas sosial yang diserang di sosialisme adalah buah dari tadi, buah dari sistem ekonomi yang nggak imbang. Akhirnya ada kelompok pemilik modal, ada kelompok pekerja. Dan ini jadi sumber masalah. Maka harus diperjuangkan paling tidak pertama-tama kelas sosial harus dihapus. Setiap orang itu equal. Setiap orang itu setara. Equal itu bukan didefinisikan sim ya, sim iki podo. Enggak, setiap orang tidak sama, macam-macam, cuma dia setara. Kamu dan aku itu pasti beda. Setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, cuma kita setara. Ada yang pinter, ada yang jenius, ada yang biasa-biasa, ada yang bodoh. Itu kan atribut. Tapi secara kemanusiaan kita sama, podo-podo menungsane. Kalau bahasanya orang Jawa, podo-podo butuh mangan, podo-podo butuh ngombe, podo-podonya mesti lebih banyak daripada bedanya. Hanya saja orang biasanya lebih sibuk menyebut bedanya. Kalau nggak percaya, jajaran dirimu sama Jokowi. Dia presiden, kamu mahasiswa. Paling bedanya cuma itu. Yang lain mesti lebih banyak samanya. Nah, itu kelas sosial harus dihapuskan. Melihat manusia dan sesamanya sebagai setara. Dan yang kelima, sumber masalah yang diserang adalah common ownership. Private ownership sebaiknya dipertimbangkan lagi. Sekarang segalanya dimiliki bersama, dipek bareng-bareng. Jangan dinikmati oleh segelintir orang. Kalau Indonesia punya tambang emas, itu harus dinikmati bareng-bareng. Jangan hanya satu perusahaan, jangan hanya satu grup. Kalau Indonesia punya kilang minyak, harus dikuasai negara, dinikmati bareng-bareng. Dan distribusinya harus rata. Nggak boleh kelompok A menikmati 80%, yang B hanya menikmati 20%. Kalau terjadi kayak gini ya pasti suatu ketika akan pecah konflik. Jadi common ownership, milik bersama. Kayak masjid ini loh. Masjid ini kan milik bersama, meskipun yang mengelola takmir. Share manfaat, share gunanya kan bareng-bareng. Sumber dayanya diambil, dinikmati bareng-bareng. Dari kalian kembali ke kalian lagi. Itu maunya. Jadi pola pengelolaan masjid itu pola sosialis. Kalau masjid ini kapitalis, gampang sebenarnya. Tiap kali ngaji bayar berapa? Iya kan? Sholat mau wudu di sana dihitung. Nanti setiap kali kencing ke sana 2.000. Nanti masuk ke sini loh ya. Kalau model kapitalis bisa kaya takmirnya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya perlu cerdas sedikit biar rada sugih. Ya. Atau biar nggak ketoro ya
nggak harus ditarik bayar, cuma ngaji ini nanti ada bahannya ya, cuma fotokopi bahannya 1 lembar 5.000. Nah, itu lumayan sudah. Maka pengelolaan masjid ini sebenarnya gayanya agak cenderung sosialis. Ada common ownership. Ini milik kita bersama kok. Kita nikmati bersama, untuk kita bersama, dan awalnya memang dari kita. Nah, itu contoh paling simple. Oke, cuma kalau pacar jangan sosialis ya. Iya, kamu nggak usah. Oh, kita sosialis ya, nunda ojo. Kalau pacar kapitalis nggak apa-apa, jangan sosialis. Oke, terus jenisnya sosialisme ada 3. Yang paling kuno sebelum Karl Marx itu sosialisme utopis. Setelah itu Karl Marx dan kawan-kawan namanya sosialisme yang revolusioner, komunisme. Setelah itu belakangan muncul sosialisme evolusioner, atau kadang disebut sosialisme demokrat. Bukan demokratnya SBY ini pasti. Ya, demokrat sebagai istilah umum, bukan sebagai partai. Atau kadang disebut gradualisme. Jadi ada yang utopis, ada yang revolusioner, ada yang evolusioner. Evolusi. Jadi ada yang hanya mimpi, apa ya bisa terwujud. Ada yang revolusi, ingin segera ganti. Ada yang ganti pelan-pelan. Evolusi. Kita lihat satu-satu. Yang utopis ini yang muncul paling awal. Sebenarnya yang ngasih julukan utopis ini Karl Marx. Karena bagi Karl Marx gagasan-gagasan sosialisme awal itu cuma kayak orang ngimpi. Bagus, luar biasa, ideal. Tapi prakteknya bagaimana masih bingung. Itu inspirasinya, kata-kata utopis itu kan dari novelnya Thomas More, filosof juga. Dia nulis tentang utopia. Kitabnya, bukunya ada 2 jilid. Bagi yang suka silahkan terjemahannya. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Loh iya loh, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Yo latihan dikit-dikit bahasa Inggris. Bahasa itu gampang kok. Saya di Iran 2 bulan ngomong Persi bisa. Persi bisa toh? Oke. Nah ya ngomong Persi kan gampang, cuma bahasa Persi sing ra iso aku. Kalau cuma ngomong Persi aja gampang kan, Persi gitu. Oke. Nah, gambarannya katanya sosialisme utopis itu kan orang ketika lahir kapitalisme, bagaimana kelompok pekerja yang tertindas, terus kan memimpikan gimana ya masyarakat yang setara, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit, nggak ada orang yang saling cuek, semuanya bekerja sama, saling bantu, tidak egois mikir dirinya, tapi saling, itu kan utopis. Iyalah itu bagus, tapi terus piye prakteknya? Ya kayak beberapa teman, ya nyuwun sewu yang sering ngomong khilafah. Dengan khilafah semua beres, banjir beres, urusan, iya kan, saya lihat di leaflet itu kan gitu, banjir beres, politik yang kacau beres, Freeport beres. Ya enak memang gitu, tapi yo prakteknya piye untuk membereskan itu loh. Kalau idealismenya ada, tapi menerjemahkan ke dalam realitasnya bagaimana? Strategi mempengaruhi orang agar ikut ideal itu apa? Itu kan harus jelas. Maka oleh Karl Marx, sosialisme awal ini disebut sosialisme utopis. Biasanya yang dikenal sosialisme utopis itu ada Robert Owen, Etienne Cabot, dan Charles Fourier.
Robert Owen ini kan yang dikenal dengan kalimat di atas itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit. Enak sih nek diomongkan. Tapi untuk bikin kayak gitu itu gimana? Itu yang belum muncul di pikiran mereka. Sehingga oleh Karl Marx disebut ini namanya sosialisme utopis. Mimpi. Nek mimpi sih indah, bagus. Tapi prakteknya gimana? Kayak kamu mimpi, Pak, enak ya seandainya besok habis kuliah saya ditawari perusahaan besar, langsung jadi general manager, terus tiba-tiba sama direkturnya malah ditawari anaknya juga suruh ngawini sekalian. Wah. Loh ya kan enak, kamu mikir kayak gitu kan enak. Tapi dalane piye? Ya memang enak kalau kamu bisa mewujudkan itu. Tapi terus gimana implementasinya? Itu yang dikritik oleh Marx. Jalannya terus gimana? Dari situ Marx melanjutkan sehingga lahir namanya komunisme. Kalian sudah sangat sering mendengar ini. Tak loncati yang ini, kita lihat. Komunisme diawali dari kritiknya Marx pada kapitalisme. Kayak gimana sih kritiknya Marx pada kapitalisme itu ini loh. Jadi struktur yang tidak imbang tadi, yang namanya kapitalis tadi, gambarnya semacam ini. Di level paling bawah itu level pekerja. Kelompok proletar tadi, dia yang kerja keras. Itu kalimatnya we feed all. Kita yang ngasih makan semua orang. Wong dia yang bertani, dia yang berternak, dia yang ngurusi perikanan, wong dia yang pekerjanya. Hasilnya yang menikmati pemilik modal. Orang kaya yang di atas yang makan-makan seneng-seneng itu. Dan struktur ini bisa langgeng karena ada yang jaga, ada yang belain. Apa? Militer. Ya kan? Kalau orang kecil-kecil itu macam-macam disikat sama militer. Karena militer backupnya orang-orang kaya itu. Ya kan? Nah, dan untuk bikin orang-orang kecil ini tidak ngamuan, sehingga kalau ngamuk nanti disikat oleh militer, lahirlah kelompok rohaniwan. Dialah yang ceramah tiap hari untuk mempertahankan status quo. Ya kan? Hidup ini hanya sementara. Loh ya kan? Jangan gampang ngamuan, kita harus sabar. Dunia cuma mampir ngombe sebentar, ngapain sih mikir aneh-aneh. Jadi kalau yang militer itu kalimatnya we shoot you, tak tembak kalau kamu macem-macem. Kalau yang rohaniwan kalimatnya we fool you, kamu tak bodoh nih. Jadi kamu tak tipu dengan gayanya. Ya untungnya itu gambarnya membawa salib. Karena zaman itu agama Kristen. Kalau gambar masjid kamu mesti komplain. Jadi orang ditenangkan, orang nggak boleh marah. Ini struktur yang niscaya. Takdirnya Tuhan memang kayak gini, mau diapain lagi. Dunia itu kan penjara bagi kita yang miskin. Besok di akhirat. Nah kan gitu. Tenang aja. Di akhirat kita akan jaya. Kan gitu semboyannya. Nah, sementara semua tatanan ini jadi langgeng karena struktur puncaknya para pemerintah, para penguasa yang kalimatnya we rule you itu, dia yang ngatur sutradaranya. Dan sutradara ini ditopang oleh yang makan-makan seneng-seneng kelompok borjuis. Karena yang bayar 3 kelompok di atas itu kelompok kedua borjuis itu. Yang beli alat-alat untuk nembak ya kelompok borjuis. Yang memberi sodakoh, memberi infak, jadi donaturnya para rohaniwan dan tempat ibadahnya ya kelompok kedua itu. Dan yang gaji negara uangnya, yang bayari mereka juga kelompok kedua itu.
Maka struktur ini jadi langgeng. Ini yang dikritik oleh Karl Marx. Tidak bisa. Kalau dibiarin kayak gini, ya yang sengsara akan sengsara terus. Pendukungnya karena sudah sistemik, berjalan secara teratur semacam ini terus menerus. Nah, oleh karena itu Marx merumuskan kalau gitu kita bikin revolusi. Katanya Karl Marx, perkembangan sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga jadinya semacam ini. Inilah nanti yang disebut teori komunismenya Karl Marx. Oke. Ya, yang pertama, kalau di Karl Marx proses ini pasti terjadi. Kuncinya satu, kelompok proletar harus sadar bahwa dia ditindas. Jadi era hari ini mungkin di Indonesia itu namanya era pertama, kapitalisme. Kepemilikan pribadi masih sangat dihargai, kompetisinya bebas sehingga yang kaya tetap kaya terus dan kelas-kelas ekonomi semakin mapan. Ada kelompok penguasa, ada kelompok pengusaha, dan ada kelompok yang dikerjain. Kelompok pekerja. Ini kalau 3 variabel ini masih ada, berarti kita masih di era namanya era kapitalis. Nanti lama-lama kelompok proletar ini sadar, wah selama ini aku ternyata dikerjain, tenagaku habis, penghasilanku nggak meningkat. Lama-lama akan terjadi usaha untuk berontak. Mulai berusaha membebaskan diri. Nah, itu era kedua, perjuangan kelas. Yaitu tabrakan antara borjuis dan proletar. Memuncak di revolusi proletariat namanya. Terjadi revolusi, benturan dahsyat. Para pekerja berontak pada kelas atas, pada borjuis, pada tuannya. Dan pasti karena elit itu jumlahnya pasti lebih sedikit daripada awam. Ketika terjadi perang, pemberontakan besar-besaran, yang menang pasti kelompok proletar. Katanya Marx, jangan khawatir. Kecuali proletarnya tidak kompak, atau sengaja dibikin nggak kompak memang biar nggak merontak. Jadi katanya Marx, asal kompak dan semua sadar pasti akan lahir sosialisme. Sosialisme itu ketika kelompok proletar ini menang. Nah, cuma ketika kelompok proletar ini menang di awal, di kelompok masyarakat sosialis ini, yang terjadi adalah, kalau bahasanya Marx, diktatoriat, kediktatoran kelompok yang menang. Kediktatoran kelompok proletar. Jadi orang-orang miskin tadi, setelah dia menang perang, langkah pertama untuk menata dunia sosial, dia harus jadi diktator sesuai visi sosialismenya. Ini nanti jadi kunci kelemahan teorinya Marx. Tapi katanya Marx harus begitu. Nanti kita lihat kenapa harus begitu. Kalau nggak begitu, ya cita-citanya sosialisme nggak akan lahir. Harus keras dulu, harus diktator dulu. Baru setelah diktatoriat ini jalan, masyarakat tertib, akhirnya kelas-kelas terhapus, segalanya dari bersama untuk kepentingan bersama, lahirlah namanya komunisme. Masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas berarti masyarakat yang tidak butuh lagi negara. Semua orang sudah kompak sekarang. Nah, itu namanya komunis. Jadi masyarakat yang sudah komunal, dari masyarakat untuk masyarakat.
Tidak butuh diatur-atur lagi. Negara dibubarkan saja, dia tidak dibutuhkan. Jadi masyarakat kapitalis diberontak oleh kelompok proletar. Akhirnya proletar menang. Untuk sementara yang proletar jadi diktator untuk menertibkan situasi. Setelah situasi beres, masyarakat kelas hilang, lahir masyarakat tanpa kelas, maka sekarang tidak ada lagi diktator, semuanya setara, sama rasa, sama seneng, sama susah. Itu nanti yang disebut komunisme, kalau dalam kata-katanya Karl Marx. Oke, ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Sengaja saya rumuskan model tanya jawab biar kamu lebih gampang. Kenapa sih kok, ini sering ditanyakan ke saya, kok harus revolusi? Mbok dinasihati baik-baik aja kelompok borjuis itu, mbok diceramai aja, mbok dipakai pelan-pelan. Kalau ada yang tanya kenapa harus revolusi, yang pertama katanya, kalau versinya Karl Marx, coba dilihat situasinya. Apa mungkin ada perubahan pelan-pelan sementara booming kemiskinan, eksploitasi pekerja, kemudian daerah kumuh, daerah miskin menjamur di mana-mana. Bahkan pada titik tertentu nanti orang-orang miskin, orang tidak ngerti apa-apa itu kehilangan hak pilihnya, hak suaranya. Jadi ya kayak misalnya di Jakarta, ribuan, mungkin puluhan ribu orang di sana, urban di sana. Dia miskin, nggak punya daya, bahkan untuk dicatat sebagai warga Jakarta aja nggak mungkin. Akhirnya dia kehilangan hak suara. Kalau modelnya tidak revolusi, misalnya pelan-pelan lah, ya kita bikin pemilu, nanti biar kelompok sosialis menang, nanti kita ganti dengan sosialisme negaranya. Katanya Karl Marx, nggak mungkin. Orang-orang miskin itu banyak diantaranya malah nggak memiliki hak suara. Jadi nggak akan mungkin menang kalau dibikin pemilu. Kalau pelan-pelan konstitusional. Yang kedua, kelompok borjuis itu dilindungi oleh negara. Perselingkuhan apa enaknya? Persekutuan antara negara dan kelompok borjuis ini kan persekutuan yang saling mengenakkan. Dan mereka pasti tidak mungkin dengan ikhlas, dengan sukarela ganti sistem dari kapitalis jadi sosialis. Itu kan sama dengan bilang, Pak, sampean kan sudah kaya raya, sekarang hartanya separuh ya buat orang miskin. Enggak mungkin mau. Kalau enggak dipaksa, maka perlu revolusi. Itu jawabannya Karl Marx kedua. Yang ketiga, coba dilihat sekarang di dunia ketiga, penjajahan, penghisapan habis-habisan oleh Barat di negara-negara timur, negara-negara dunia ketiga. Itu kalau pendekatannya gradual, pendekatannya pelan-pelan, opo yo bisa. Opo yo mau Belanda kamu datangi terus kamu nasihati, wahai Belanda, jangan menghisap rakyat Indonesia, itu dosa. Loh iya kan, mengingatkan begitu, apa yo gelem mereka. Secara gradual, mbok yo kamu agak kasihan, enggak mungkin bisa. Satu-satunya cara ya revolusi. Makanya dulu Bung Karno kan getol sekali bolak-balik, kata yang paling dia sukai kan revolusi. Mau tidak mau harus pakai jalan itu. Harus ekstrim karena situasinya memang juga ekstrim. Oke, dan yang terakhir ya kayak saya bilang tadi, sebagai yang punya kepentingan dan sedang menang, nggak mungkin kelompok borjuis itu menyerahkan kenyamanan, kesenangannya pada kelompok proletar.
Jadi dengan dasar ini maka katanya Karl Marx ya harus revolusi memang. Tidak bisa hanya evolusi. Kalau evolusi tidak akan jalan, tidak akan mau. Oke, terus pertanyaan kedua yang tadi, kenapa kok harus diktatorship? Harus setelah menang kelompok sosialis ini, kenapa kok harus menindas? Mbok yo jangan kayak gitu, itu namanya balas dendam. Katanya Karl Marx, enggak begitu. Maksudnya bukan balas dendam. Dia harus diktatorship untuk menghindari munculnya counter revolusi. Kalau enggak keras, kelompok borjuis ini bisa menggalang kekuatan lagi. Dia harus dilumpuhkan. Itu katanya Karl Marx. Jadi untuk menciptakan masyarakat egaliter, ya karena memang sudah mengakar, ya harus dipaksa, harus agak diktator, harus dirampas hartanya untuk orang banyak, antara lain itu. Jadi kenapa harus diktator? Ya biar nggak muncul counter revolusi. Terus ya itu kayak katanya Mao Zedong itu kan, power grows out of the barrel of a gun. Kekuasaan, kekuatan akan muncul dari barel, dari khazanah, dari satu barel itu kan yang sak tong, sak drum senjata. Kalau tanpa kekuatan senjata, tidak akan mau mereka, harus dipaksa. Wong semua modal, semua kekayaan ada di mereka, sekarang mau dibagi, itu kalau mereka normal mesti nolak. Kalau masih punya kekuatan, dia akan bikin counter revolusi. Untuk menghindari itu harus agak diktatorship di era-era awal, untuk menata yang selama ini sudah mengakar. Maka kebanyakan ya kayak di Rusia, di Cina itu, ketika terjadi revolusi di awal biasanya keras, militeristik, dengan tujuan biar tidak bikin counter revolusi, biar tidak balik lagi ke tatanan yang lama. Itu pertanyaan kedua. Oke, sampai di situ kelihatan bagus, masuk akal. Sekarang kita lihat, ini juga sering ditanyakan pada saya, di mana kelemahannya Karl Marx? Oke ya, yang pertama, enggak apa-apa wis, modelnya tanya jawab biar lebih gampang. Kan kalian tidak ada sesi tanya jawab. Tak tanya-tanya sendiri, tak jawab-jawab dewe. Oke. Yang pertama, kelemahannya Marx di mana? Marx melihat sejarah secara teleologis. Teleologis itu bertujuan, mekanis. Koyok-koyok Karl Marx ini sudah ngerti takdirnya Allah. Dianggapnya skenario itu mesti terjadi. Kelemahannya Marx di situ. Kalau modelnya persis kayak Karl Marx, ya berarti wilayah kebebasannya akan sangat terbatasi. Itu yang sering dikritikkan orang pada komunisme. Apa-apa mau diatur, kebebasan individual kurang dihargai. Kayak tadi yang skema perempatan tadi. Itu biasanya kritik pertama. Ya mungkin kalian pernah lihat hari ini contohnya Korea Utara misalnya. Itu kan banyak sekali aturan-aturan. Bahkan saya lihat di mana ya, baca di mana, di Korea Utara itu model rambut untuk perempuan hanya dibatasi 5. Jadi nggak boleh, nggak kayak Korea Selatan. Korea Selatan kan habis-habisan kalau mode itu. Kalau di Korea Utara hanya cuma 5. Mungkin ada yang kuncir kuda, ada yang sebahu, ada yang cuma 5. Jadi kalau jangan berani-berani keluar rumah dengan model rambut yang alternatif. Kamu bisa ditangkap. Jadi apa-apa diatur. Nonton TV kalau ketahuan, nonton drama Korea, itu kalau ketahuan kamu bisa ditangkap polisi, bisa diinterogasi. Padahal kamu tiap hari nonton drama Korea. Itu tidak boleh. Jadi banyak sekali aturan-aturan. Ya memang visinya menyeragamkan untuk kepentingan bersama. Korbannya kebebasan individual. Jadi ya
Kalau nggak percaya ya kamu berangkat ke sana sendiri, coba dirasakan ya. Itu padahal negara tetangga antara Korea Selatan, Korea Utara. Rekreasilah ke Korea Selatan, nanti nyebranglah ke Korea Utara kalau boleh. Jadi ya di perbatasan aja rasanya sudah jauh. Jadi yang satu sangat bebas, sangat liberal, yang satu sangat ketat. Kan cerita-ceritanya kan banyak, pembelot-pembelot itu kan hukumannya mengerikan. Kalau pakai teorinya Marx harus diktatorship kayak gitu kan, iya. Kalau ndak kayak gitu, visinya sosialisme ndak akan bisa diterapkan. Yang kedua, ya diktatorship tadi. Yang ketiga, ada kritik pada Karl Marx, antara lain dari Lenin. Lenin ini melanjutkan Karl Marx, tapi dia punya Leninisme. Kalau katanya Lenin, untuk bisa lahir revolusi, semua kelompok pekerja harus sadar dan kompak, seperti saya bilang tadi. Tapi mereka, kelompok pekerja ini orang-orang yang kebanyakan tidak terpelajar. Kebanyakan orang biasa, disuruh mikir ndaki-ndaki berat, nggak bisa. Mbok ajak revolusi, mbok ajak demo, mereka mau kalau ada bayarannya dan makan siangnya. Kalau gratis nggak akan mau. Jadi yo susah itu memperjuangkan sosialisme secara kapitalis itu. Karena harus dibayar, harus makan siang. Nah, katanya Lenin, tidak bisa kalau dibiarkan liar mereka bikin revolusi sendiri. Maka harus ada agennya. Agen ini nanti namanya partai. Dari situ nanti dikenallah Partai Komunis. Jadi gagasan lahirnya Partai Komunis diawali dari Lenin. Jadi ini untuk menyadarkan para pekerja. Pekerja itu kan cita-citanya nomor satu paling besar kan naik gaji. Dia ndak mikir gimana caranya merebut kekuasaan, ndak. Yang penting gajinya mundak wis seneng. Coba kamu lihat demonya pekerja di Indonesia aja, demonya buruh itu kan paling nak nuntut naik gaji. Ndak nuntut macam-macam dia. Ndak butuh sistemnya kapitalis atau sosialis, peduli amat, yang penting bayaran mundak. Ya kan cuma itu. Kalau jadi katanya Lenin tidak bisa mereka dibiarin sadar sendiri terus berontak, itu tidak mungkin. Maka harus ada agen, harus ada yang menunjukkan mereka, kamu dieksploitasi loh, jangan diem aja. Dan itu tugasnya partai. Nanti kalau memang sudah terwujud sistem komunis yang sempurna, partai boleh bubar. Nah, kritiknya Lenin nanti dilanjutkan oleh Stalin. Kalau Stalin, ngapain sih capek-capek bikin partai? Kan sudah ada negara. Ya negara ini aja jadi agennya. Negara ini aja yang diktatorship dan ngatur sehingga masyarakat berkembang melakukan transformasi ke arah sosialis. Itu Stalin di Rusia. Jadi negara jangan dihapus. Negaralah nanti yang mengkoordinir transformasi sosial menuju masyarakat komunis. Jadi pelanjutnya Marx tapi melanjutkan teorinya Marx sebenarnya. Meskipun sebenarnya dasarnya ngeritik. Tidak bisa kalau kayak Karl Marx. Terus kritik selanjutnya dari kapitalisme itu sendiri. Realitanya tidak gampang loh kamu membunuh kapitalis itu. Kapitalis itu tahan lama dan fleksibel. Dia tidak bisa ujuk-ujuk dipotong. Dia bisa adaptasi terus-menerus. Wong kelas pekerja itu sekarang ya malah suka sama kapitalis. Apalagi kalau gajinya dinaikkan. Kamu memiliki saham sekian persen, senang sudah. Jadi kayak misalnya contohnya
ada CSR, wah, perusahaan nyumbang bangku taman. Itu kan sudah seneng luar biasa kan kalian. Wah, alhamdulillah ada bangku taman gratis. Cuma itu aja. Nyumbang apa misalnya kan gitu. Masjid ini kemarin disumbang misalnya dari perusahaan A, perusahaan B. Kayak gini-gini kan kalian sudah seneng. Wah, untung di sekitar kita ada perusahaan, ada masjid. Sekarang kita dapat uang banyak. Itu pinternya kapitalisme. Dia tahan lama dan bisa diadaptasi. Bahkan kalian yang tiap hari demo mungkin anti kapitalis, gayamu sebenarnya gaya kapitalis. Ya kan? Gaya kapitalis itu egoismenya tinggi, kepentingannya diri sendiri nomor satu, kelompoknya sendiri nomor satu. Kemudian kamu menjelma jadi elit tersendiri, tidak lagi setara dengan yang lain dan seterusnya. Dan yang terakhir, kritik pada Marx. Kalau hari ini itu kebanyakan Marxisme lahir jadi neo-Marxisme, fokusnya tidak lagi semata-mata ke kelas pekerja. Jadi fokusnya Karl Marx hanya pada kelas pekerja, itu dikritik, yang sengsara di dunia ini nggak cuma pekerja, banyak diskriminasi, perempuan terdiskriminasi, alam semesta juga bahkan terdiskriminasi. Hari ini LGBT juga disebut terdiskriminasi. Ya. Jadi itu juga harus dibela. Ngapain cuma fokus pekerja? Kan sekarang itu yang terjadi. Sebenarnya itu teorinya pakai Marx, tapi tidak semata-mata Marx. Objeknya nggak cuma untuk pekerja. Emansipasi wanita, feminisme itu kebanyakan pakai Marxisme. Oke. Termasuk gay, lesbian, LGBT. Legi banget. Oke. Iyalah, ngombe tehnya kan gitu. Oke, terus itu tadi ya, komunisme. Sekarang sosialisme demokrat. Ini yang utopis sudah, Marxisme sudah, sekarang yang gradual. Yang pelan-pelan. Sosialisme demokrat itu sebenarnya setuju dengan komunisme, khususnya dalam aspek kesetaraannya. Yalah, kita semua ingin setara, cuma caranya tidak revolusi, tapi demokratis. Jadi sosialisme demokrat ini kapitalismenya dimodifikasi dengan unsur-unsur sosialis. Kapitalis penting juga sih, karena kadang-kadang kita juga butuh uang, tapi terus ditambahi aksentuasi sosialis. Bedanya nanti paling gampang ini, sama dan bedanya. Dua-duanya sama-sama setuju harus ada kesetaraan, equality. Tidak boleh ada kelas-kelas sosial. Setiap warga negara setara. Beda level nggak boleh, kalau beda fungsi nggak apa-apa. Ada yang berfungsi jadi dosen, ada yang berfungsi jadi tani, ada yang berfungsi jadi mahasiswa. Sesuai ranahnya masing-masing, tapi harus setara sebagai manusia. Terus kalau sosialisme demokrat itu masih membolehkan kapitalisme, meskipun bagi mereka yang lebih baik adalah kepemilikan bersama. Jadi kayak Indonesia ini misalnya, orang boleh punya perusahaan, orang boleh punya korporasi, cuma hal-hal yang menyangkut kebutuhan orang banyak harus dikuasai oleh negara. Itu gayanya sosialisme demokrat. Jadi nggak segala hal terus dimiliki oleh negara, terus diatur, setiap orang dibagi rata. Tapi negara menguasai hal yang jadi hajat hidupnya orang banyak.
Makanya saya punya teman yang pernah ke Rusia itu, yang masih komunis. Di sana kalau kalian ke mall itu jarang lihat SPG-nya senyum. Kenapa? Ya karena hasilnya berapapun, prestasinya apapun, ya gajinya ya tetap sama. Penghasilannya dibagi rata. Bandingkan dengan kapitalis. Kapitalis kan ya semakin dia berprestasi ditambahi gajinya, ada kenaikan gaji. Terserah perusahaan itu mau dinaikkan sampai berapapun. Tapi kalau sosialis dia diatur. Besaran gaji sekian, semua negara, dan yang ngatur negara. Apa-apa yang ngatur negara. Nah, kalau di sosialisme demokrat ya ndak harus segitunya. Ada yang diatur negara, ada yang boleh dimiliki individu. Misalnya di Indonesia listrik itu kepentingan bersama, ya negara yang menguasai. Apa swasta nggak bisa? Bisa. Tapi nanti kalau swasta yang menguasai listrik, nanti ada monopoli, ada yang nggak kebagian, ada yang berlebihan, pasti begitu. Biar rata, distribusinya harus negara. Meskipun nanti kalau di Indonesia kadang-kadang negaranya curang. Itu masalah selain. Tapi secara ideal sosialisme demokrat, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya kayak PLN itu. PLN itu kan laporannya tiap tahun rugi. Tapi carilah pegawai PLN yang miskin. Kalian tidak akan nemu. Perumahan PLN itu mesti sip. Itu urusan yang lain. Tapi itu bedanya komunisme sama sosialisme demokrat. Jadi kalau Marxisme, komunisme, negara ngontrol full ekonomi. Kalau sosialisme demokrat ya ndak full. Hal-hal yang ndak harus negara yang menguasai, ya negara nggak menguasai juga ndak apa-apa. Kamu punya angkringan ndak harus dikuasai oleh negara. Kamu punya, ya kan, ndak harus nanti ada undang-undang angkringan terus pokoknya nasi kucing maksimal 1.500. Bagi siapa yang menaikkan 3.000 urusannya. Kan gitu. Ayo kalau dinaikkan jadi 5.000 namanya jangan nasi kucing, nasi macan misalnya. Ya kan contohnya kan gitu. Iya. Kalau nasi macan masih kurang, yang besar nasi dinosaurus apa nasi apa gitu. Nah, itu negara tidak harus ngopeni sampai ke sana. Negara ngopeni yang memang hajat hidupnya orang banyak. Jadi tidak harus ngopeni nasi kucing, tapi negara harus ngopeni harga padi misalnya. Padi kan hajat hidupnya orang banyak. Oke. Dan juga negara juga harus ngatur misalnya ya harus ada yang nanam padi. Karena padi hajat hidupnya orang banyak, maka para petani harus dikasih keistimewaan tertentu. Itu gaya sosialisme demokrat. Kalau gaya liberal, gaya individual, ya terserah orang tani mau nanam apa. Sa-Indonesia nanam telo semua juga tidak masalah. Sa-Indonesia nanam itu nanti masalah. Maka negara harus ikut intervensi dalam hal yang jadi hajat hidupnya orang banyak. Sekarang kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa muncul gagasan sosialisme demokrat? Mbok ikut Karl Marx aja kan sudah bagus. Yang pertama, di barat ini khususnya, semakin lama orang-orang barat termasuk pekerjanya itu semakin derajat hidupnya naik, semakin makmur. Ketika orang semakin makmur, yang terjadi apa? Deradikalisasi. Tidak jadi ngamuan. Jadi diajak revolusi males, mau sudah makmur, sudah enak, mau apa? Jadi mari kita revolusi, kita kalahkan. Ngapain revolusi-revolusi segala? IP ku sudah bagus, duitku banyak, sudah ada jaminan setelah ini kerja, ya sudah, tidak akan bisa diajak revolusi. Di barat juga begitu. Terjadi, semula kan radikalisasi, pekerja-pekerja ngamuk karena disiksa oleh perusahaan-perusahaan. Tapi begitu oleh perusahaan, gaji naik,
Dikasih tunjangan mobil, dikasih tunjangan rumah, dikasih, ya sudah makmur, mau nyari yang kayak gimana sih? Mau hidup sudah tentrem kok. Nah, diradikalisasi. Sebenarnya cara paling gampang diradikalisasi itu semacam ini. Bahkan mungkin diradikalisasi agama juga mungkin ini. Orang yang paling gampang ngamuk itu kan orang yang tidak punya apa-apa, kerjaan nggak punya, kuliah tidak lulus-lulus, kemudian itu kan yang paling gampang tersulut kan gitu. Jadi coba dicek, mungkin sekali-sekali kalian survei lah. Misalnya yang suka turun ke jalan, FPI misalnya, coba disurvei ya, anggota-anggota FPI itu pekerjaannya apa saja sih? Ya kan? Berapa persen yang sibuk? Misalnya kalau ada yang sibuk punya perusahaan, punya bisnis, saya nggak yakin bisa ikut ngerutuk-ngerutuk itu. Yang bisa ngerutuk-ngerutuk itu kan sing kurang gawean, sing terus sing, iya kan? Yang ndak ada kesibukan, mau ngapain? Ayo tak kayak seragam putih-putih, ayo nyerbu. Ya lumayan daripada nganggur. Ya kan? Kan sering-sering gitu. Maka obatnya jangan dinasehati, kamu diceramai, dikasih dalil, dikasih ayat, peduli amat sama mereka. Untuk menderadikalisasi, kasih modal, Mas, bisnis yuk. Nggak jadi FPI nanti. Mereka sibuk ngopeni bisnisnya, ya kan? Yang jomblo-jomblo kasih pacar, kasih istri, sibuk wis ngopeni pacari mesti. Lagi asiknya mau nyerbu di SMS pacari, Mas anterin dong, nggak jadi. Ya kan? Loh ya kan, itu deradikalisasi juga. Jadi kasih istri yang banyak itu wis nggak jadi radikal sudah. Sumpek mikir keluarganya. Loh itu yang terjadi. Itu yang bikin orang ganti arah. Iyalah, sosialisme penting, masyarakat setara penting, cuma ya jangan revolusi lah, nanti rusak-rusakan. Ini sudah makmur ini, punya rumah, punya mobil. Ya nanti kita usahakan pelan-pelan lewat pemilu, lewat anu. Jadi lahirnya evolusionisme. Terus yang kedua ya tadi, ketika mereka makmur kan mereka juga jadi aktor sekarang. Yang kemarin jadi objek, sekarang dia jadi subjek ekonomi. Misalnya sama kelompok kapitalis dibikinkan serikat pekerja. Oh, itu kan mereka sekarang seolah-olah jadi subjeknya, bisa ikut ngatur. Sini kalau kayak gini sudah nggak bisa diajak berontak lagi sudah. Dia sudah jadi bagian dari sistem. Itu yang berat. Kalau orang sudah jadi bagian dari sistem itu kan bagaimanapun ngeritiknya susah, mau memberontak susah. Dan itu yang terjadi dengan sosialisme demokrat. Terus selanjutnya optimisme bahwa sosialisme semakin banyak pengikutnya. Ini juga jadi sebab sekarang banyak loh orang yang setuju sosialisme. Karena sudah banyak, ngapain kita ndadak berontak segala? Sudahlah bikin pemilu aja. Kita bikin pemilihan umum kan kita pasti menang. Kalau sudah menang, negara kita ganti jadi negara sosialis. Nah, ini juga sebab semakin orang merasa kuat, anggotanya banyak, ya akhirnya kan susah diajak tawuran. Sudahlah, kita sudah menang, pemilu aja. Kalau sudah pemilu, pilihan kita yang menang pasti. Nah, itu yang bikin orang males diajak revolusi. Selanjutnya ada lagi yang menganggap bahwa kayak saya bilang tadi, harusnya jangan dilawan, kita sama-sama manusia. Saling memahamkan aja deh, dialog. Pahamkan orang-orang elit itu, kelompok borjuis itu, bahwa sistem sosialis ini lebih menguntungkan banyak orang. Jadi tidak harus dengan teriak-teriak meruntuhkan, menggugurkan. Tapi biarlah mereka paham bahwa kapitalisme banyak kelemahannya. Lebih rasional sistem
sosialisme. Nah, dari situ terus lahir sosialisme demokrat. Terus, cuma beberapa negara yang menerapkan sosialisme demokrat ternyata juga gagal. Komunisme kan bangkrut habis-habisan tahun 80-an. Uni Soviet hancur. Bahkan Cina yang dikenal komunis sekarang kan penguasa kapitalisme dunia. HP-mu aja Cina, laptopmu Cina, padahal itu. Jadi, kenapa kok mereka gagal? Ada alasannya. Yang pertama, semakin banyak anggota, kemudian diputuskan untuk tanding secara fair dalam pemilu, resikonya apa? Ketika pemilu kan fokusnya sekarang nyari anggota sebanyak-banyaknya. Ketika harus nyari anggota sebanyak-banyaknya, seringkali yang dilakukan apa? Kompromi-kompromi. Ketika kompromi-kompromi dilakukan, biasanya terus idealnya mulai luntur. Dulu bikin partai Islam, kita tegakkan keislaman di Indonesia ini. Tapi begitu loh, kok kita jumlahnya dikit, kita promosi yang banyak. Terus ada orang yang tidak Islam, boleh nggak ikut? Boleh, kita ini partai terbuka kok meskipun Islam. Lama-lama negosiasi habis sudah idealismenya. Jadi sekarang kan tidak jelas partai agama atau partai tidak agama, tidak jelas. Pokok intinya dapat masa yang banyak. Memang logika pemilihan umum kan gitu, suara terbanyak. Idealisme jadi yang nomor 2. Nasibnya sosialisme demokrat juga begitu. Begitu kita tanding secara fair, akhirnya apa? Ya nyari masa. Begitu nyari masa, ya sudah, idealismenya, platformnya akhirnya mulai turun gradasi. Oke, terus yang kedua, kelompok pekerja, saya bilang tadi, mulai banyak yang mapan. Dan mereka nggak peduli lagi sama ideologi. Bagi mereka, orang yang mapan itu kan pinginnya cuma satu, status quo. Wis kaya ngene wae, ora usah mikir neko-neko. Ndak usah aneh-aneh. Nah, itu kan status quo yang dicita-citakan. Ketika memimpikan status quo, ya sudah. Ndak akan ada perubahan dari kapitalisme ke sosialisme. Terus yang ketiga, kenapa sosialisme demokrat gagal? Karena kapitalisme itu pinter. Kayak tadi, dia bisa mengadaptasi ajaran apapun, ideologi apapun masuk ke sana dengan gaya kapitalismenya. Partai-partai sosialis akhirnya kan juga butuh pasar, butuh kapital, butuh modal. Ya sudah, jalan untuk dapat modal, jalan untuk menguasai pasar, jalan untuk punya kapital, ya satu-satunya pakai mode kapitalis. Yang saya bilang tadi, akhirnya partai-partai sosialis ngambil jalan kapitalis untuk mensukseskan ideologi sosialis. Dan ini masalah. Itu yang bikin mereka juga akhirnya gagal. Akhirnya kan cuma diketawain sama kapitalis. Alah, ternyata ujung-ujungnya sama saja. Akhirnya podo wae. Kemarin marah-marah karena ndak keduman. Kan ngono, terus diketawain kan sama kapitalis. Sekarang dibagi dikit, diem deh, ndak ngomong-ngomong lagi, sudah selesai ya. Itu diketawain sama kapitalis. Tapi itu pinternya kapitalis. Dan itu yang bikin nanti Fukuyama bilang the end of history, akhir sejarah. Jadi nggak akan ada sistem yang bisa meruntuhkan kapitalisme. Sampai kiamat besok akan kapitalis sistem keuangannya. Itu kan ramalannya Fukuyama. Jadi sosialis ya kelihatan hebat di konsep, tapi begitu dipraktekkan rontok satu-satu, katanya Fukuyama. Jadi bagi Fukuyama the end of history itu ya selain kapitalisme adalah demokrasi.
Agak susah nyari celah orang untuk mengkritik dan meruntuhkan demokrasi. Oke, terus terakhir. Ini katanya Bakunin. Coba dicek. Liberty without socialism is privilege and injustice. Kebebasan without socialism berarti tidak peduli dengan orang lain akan melahirkan keelitan. Privilege itu keistimewaan, cuma yang melahirkan orang jadi merasa besar. Privilege, merasa elit, merasa khusus. Tapi injustice, tidak adil. Kalian boleh merasa bebas, saya manusia bebas loh Pak, bisa ngapain aja. Tapi kalau tidak toleran sama yang lain, tidak peduli sama kesejahteraan yang lain, jatuhnya pada privilege and injustice. Sebaliknya, socialism without liberty is slavery and brutality. Ya kan, menimbang mikir orang lain tapi tidak memberi kebebasan, itu sama dengan perbudakan dan kebrutalan. Karepin noto itu kan kayak kamu, menurutku yang baik kalian itu gini loh. Loh enggak Pak, saya enggak suka gitu. Harus gini, gini itu baik. Nah, itu kan jadi, ya ngerti sih. Gurumu ngerti misalnya yang bagus buat kamu, tapi kan kamu juga punya pilihan-pilihan. Nah, kelemahannya sosialis itu biasanya semua orang mau dipilihkan yang baik menurut dia. Berarti apa? Socialism without liberty, lahirnya slavery, orang dipaksa harus ikut. Ya kan, ya contohnya laki-laki Korea Utara itu kan orang dipaksa harus tunduk sama Kim Jong Un. Kalau enggak dianggap jelek, disiksa, dieksekusi. Jadi socialism without liberty is slavery and brutality. Ini ada juga, to be a socialist is to submit the I to the do. Socialism is sacrificing the individual to the whole. Jadi menjadi sosialis itu berarti memposisikan I pada you. Jadi cara berpikir empatik, jangan egois, itu berarti sosialis. Ekstrimnya sacrificing individual to the whole, mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat banyak, semuanya. Nah itu sosialis. Ya nanti orang yang gayanya kayak gini dan mematok dirinya kayak gini namanya sosialisme. Whoever was not a socialist in youth will be a scoundrel in his old age. Jos Clemenceau. Katanya Jos, siapapun yang tidak pernah jadi sosialis di masa mudanya, maka di masa tuanya dia akan jadi skrondel. Skrondel itu bajingan. Ya. Loh yo, bajingan itu kan kata dasarnya bajing dapat akhiran an. Kenapa kok kamu heran? Ya skrondel itu. Ya terjemahan kamusnya kan bajingan atau bangsat atau apa gitu. Jadi anak muda harus sosialis ya. Jangan egois. Lawannya sosialis sebenarnya egois. Meskipun kalau di politik lawannya liberal. Tapi dalam konteks individual, anak muda itu harus punya kemampuan untuk empati. Kalau enggak, nanti kalau kamu tua, kamu akan jadi bajingan. Pingin menangi dewe. Merasa dirinya yang paling besar, yang paling tinggi, jadi orang sombong. Maka harus bisa dan mampu menimbang yang lain. Apalagi kamu muslim. Yang akan datang, tidak tahu sesi kapan kita akan ngomong bagaimana sosialisme dalam Islam. Banyak sekali hadis konotasinya sosialis. Bahkan Nabi sering bilang la yu'minu macam-macam.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang sehingga mencintai saudaranya kayak mencintai dirinya sendiri. Sehingga tidak beriman seorang yang dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman seorang, bahkan dalam banyak hadis konotasinya kehidupan sosial itu lebih didahulukan daripada kehidupan vertikal. Contohnya banyak. Ada yang orang mau naik haji, nggak jadi naik haji karena tetangganya butuh biaya. Dan ada wali yang mimpi bahwa haji tahun itu tidak ada yang diterima kecuali satu orang yang nggak jadi berangkat ini. Oh, itu kan contoh gaya sosialis. Lebih mempertimbangkan kepentingan orang banyak daripada kepentingannya sendiri. Oke, alhamdulillah sesi ideologi sementara kita off-kan dulu biar nggak jenuh mikir ideologi terus. Minggu depan sudah bulan Maret kelihatannya kita ganti sesi ya. Enak ya apa ya? Kemarin ada yang minta. Oke, saya turuti yang kemarin minta lanjutannya. Filsafat kebahagiaan. 1 bulan kita akan ngomong 4 orang tokoh mulai di Maret yang ngomong tentang kebahagiaan. Kita ambil dari seluruh penjuru dunia, terakhir di Jawa. Yang pertama mungkin kita ambil Plato. Karena ini Barat, jadi kita ambil yang timur-timur ya. Kemarin yang filsafat kebahagiaan akhir tahun itu kan banyak baratnya. Dari barat kita ambil Plato saja. Kemudian dari Islam saya ingin ngambil Al-Farabi, Tahsilus Sa'adah. Dari tasawuf saya ingin ngambil Ghazali, Kimiaus Sa'adah. Dan dari dari Jawa saya ingin ketemu dengan Ki Ageng Suryo Mentarem. Dia juga punya filsafat kebahagiaan yang luar biasa. Jadi 1 bulan ke depan kita akan ngomong kayak gimana sih bahagia itu. Yang pertama dari mbahnya filosof namanya Plato. Yang kedua dari Al-Farabi, filosof muslim, guru kedua. Guru pertama. Kemudian yang ketiga Ghazali, tokoh tanpa tanding dari dunia tasawuf, dengan Kimia Sa'adah. Dan yang terakhir kita ketemu Ki Ageng Suryo Mentarem. Oke, 1 bulan di Maret. Setelah itu sesi apa lagi saya tidak tahu. Pokoknya sak ketemune sak moodnya yang ngomong ya. Nambah sidik-sidik yang penting barokah. Ya, oke, saya akhiri sekian. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq wal afwu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.